warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke materi lanjutan dari video sebelumnya, yaitu studi perbandingan sastra 2. Nah, kali ini kita melanjutkan dari tahapan untuk perbandingan itu apa saja yang dilakukan. Kemarin sudah mengidentifikasi dan berdiskusi, maka tahap kali ini kita akan bahas terkait dengan menyimpulkan lalu menerapkannya ya. Oke, nah dalam menyimpulkan kita cermati. Dalam melakukan penyimpulan, hasil studi perbandingan ini tentu akan memperoleh hasil diskusi ya. Menyimpulkan yang disimpulkan adalah yang diperoleh dari hasil diskusi yang terkait dengan unsur-unsur hasil kajian yang dibandingkan itu apa saja. Nah, proses penyimpulan ini dapat dilakukan dengan mengelompokkan bagian apa saja yang akan disimpulkan. Tentu ini sesuai dengan pendekatan apa yang Anda gunakan sebagai bahan yang Anda identifikasi, seperti itu. Nah, jika Anda mengidentifikasi dua pendekatan, ya lakukan dua kesimpulan sekaligus. Begitu juga dengan yang menggunakan salah satunya, tentu menyimpulkan sesuai dengan pendekatan yang diambil. Nah, dengan pendekatan intertekstualitas, maka ketika membuat simpulannya, Anda bisa menyimpulkan dari segi bidang kajiannya. Anda bisa menentukan ternyata kesimpulan yang dilakukan itu disesuaikan dari ya tadi misalnya bidangnya terkait naskah yang dipilih bagaimana ya, alasan pemilihannya, kemudian ketika mulai melakukan pengkajian apa saja langkah-langkahnya, lalu apa hasilnya, apa maksud makna dari kajian yang diperoleh tersebut. Kemudian kalau pendekatan interdisipliner, lalu membuat kesimpulannya apa yang dilakukan, tentu juga mencakup ya hal-hal yang terkait dengan interdisipliner, bagaimana pelaksanaan membandingkan sastra dengan bidang ilmu lain, ini penting diketahui nih. Lalu makna apa yang diperoleh. Jadi kesimpulan mengetahui ini penting ya. Termasuk juga tentu tahapan-tahapannya dalam penelitian tersebut. Itu perlu untuk sebagai acuan kita sebagai pemula dalam melakukan kajian perbandingan. Nah, apa pentingnya dari kegiatan menyimpulkan tadi hasil perbandingan sastra? Ini adalah bagian penting untuk bisa menemukan benang merah ya bagi kita sebagai pembelajar untuk mempelajari terkait studi perbandingan. Nah, hasil simpulan yang diperoleh pun diharapkan dapat membantu Anda yang menjelaskan teori yang telah diuraikan tadi pada pakar-pakar tersebut, masing-masing pendekatan sastra bandingan itu bagaimana. Sehingga Anda kan juga bisa membaca ya dari hasil kajian terdahulu itu, di situ kan mereka mengutip juga tinjauan-tinjauan, literatur review, hasil-hasil penjelasan-penjelasan pakar terkait dengan studi yang dilakukan oleh peneliti tersebut. Anda juga bisa menyimpulkan terkait dengan teori dan penjelasan dari hasil penelitian terdahulu tadi. Jadi sebagai pemula, tentu informasi ini akan sangat penting bagi Anda untuk memiliki kesiapan dalam melakukan studi sastra perbandingan. Nah, kalau begitu sudah siap menyimpulkan, maka mulailah untuk menerapkan. Nah, ini bagi para mahasiswa ya, khususnya yang belajar ini, penting tahapannya dilakukan dulu. Jangan langsung tiba-tiba meneliti kalau Anda belum melakukan identifikasi, belum mencoba berdiskusi, belum mencoba menyimpulkan dari hasil penelitian terdahulu ya. Nah, untuk menerapkan ini tentu ada metode-metodenya, langkah-langkahnya, ya tahapannya. Kita akan bahas lebih lanjut, tapi secara umum saya akan sampaikan dulu dalam penerapan studi bandingan ini adalah salah satu bentuk cara kita mengukur ya suatu kemampuan setelah proses pembelajaran dilakukan, setelah studi yang Anda lakukan tadi. Nah, Anda mengukur Anda mampu tidak ya menerapkannya. Anda kan telah berdiskusi tuh, sudah mencoba mengidentifikasi. Nah, lalu selanjutnya Anda ukur kemampuan Anda. Selain itu sebenarnya tahapan ini juga menerapkan untuk menyimpulkan, mencoba menemukan hal yang kita asumsikan ada kemiripan pada naskah tersebut. Nah, penerapan ini bisa dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, tentu memiliki bekal pengetahuan, menemukan atau menentukan objek dan subjeknya secara tepat. Kemudian setelah itu, apakah dia memenuhi syarat atau tidak untuk dibandingkan. Karena memilih teks yang dibandingkan, kalau alasannya hanya karena suka dengan teksnya tidak bisa ya. Tapi pastikan teks yang kita pilih itu ada hal yang ingin Anda temukan dalam dua itu, ada motif-motif yang Anda asumsikan mirip pada dua teks tersebut, sehingga dia perlu dilakukan ya. Jadi kalau alasannya karena dua teks itu berbeda, ya ngapain dibandingkan, kan sudah berbeda. Kita membandingkan itu kan tujuannya untuk menunjukkan tingkat originalitas suatu karya. Ini karya ini orisinal atau tidak ya, seperti itu. Kemudian tahapan selanjutnya dalam melakukan studi perbandingan ini adalah mengumpulkan data berkaitan dengan kegiatan pengkajian, menganalisis, baru menyimpulkan. Ini jelas metode secara umum ya. Nah, nanti insya Allah kita akan masuk kepada video sesi untuk menjelaskan penulisan
hasil kajian tersebut atau dalam langkah-langkah penelitiannya. Nah, jadi studi perbandingan ini, pelaksanaan studi perbandingan tersebut akan mendapatkan hasil yang baik apabila para peserta didik, khususnya di sini Anda mahasiswa ya, meningkatkan pengetahuan berkaitan dengan bidang kajian yang dipilih. Nah, tentu seperti yang kita pelajari, kajian sastra perbandingan itu kan bukan ilmu yang sempit ya, dia sangat terbuka dengan teori yang lain. Misalnya jika Anda ingin membandingkan kedudukan perempuan pada dua puisi, maka di situ kalau Anda membahas tentang gender, Anda bisa membahas juga menggunakan misalnya, masalah perempuan, Anda mau angkat dengan teori feminis untuk membahasnya. Sangat-sangat boleh ya. Jadi Anda perlu meningkatkan kemampuan terhadap bidang teori juga, teori-teori sastra lain. Nah, selain itu, sebagai seorang pengkaji sastra bandingan, perlu menyadari bahwa kegiatan yang dilakukan adalah proses kritis yang didukung oleh data otentik, dilandasi oleh pemikiran jernih dengan muaranya mendapatkan makna dari hasil kajian buat perkembangan sastra, bukan sekedar hanya memenuhi tugas perkuliahan. Nah, kalau kita sudah memahami konsep dari pentingnya studi perbandingan tadi, tidak sekedar hanya membandingkan, maka penulisan hasil kajian nanti yang kita lakukan ya dari tadi tentu ada sistematikanya. Jadi kalau Anda nulis, untuk artikel ilmiah saja, beda tujuan, beda jurnal yang dituju atau beda kegiatan seminar yang dituju itu ada sistematikanya sendiri. Maka kalau kita menulis, ini disesuaikan dengan sistematika baku mana yang tempat kita tuju untuk menulis. Tapi pada prinsipnya, sebuah karya ilmiah pasti didasari oleh sebuah latar belakang, ada di situ tujuannya apa, ada teori yang digunakan, ada metodologinya, ada hasilnya, ada simpulannya, dan ada sumber referensinya atau rujukannya. Nah, seperti apapun sistematika sebenarnya bukan masalah, yang terpenting Anda dalam proses membandingkan tentu sudah punya objek, subjek kajiannya yang jelas, tentu punya referensi untuk teori membahas itu ya, referensi-referensi sesuai dengan kajian tersebut. Kemudian tentunya nanti dalam prosesnya ada tahapan-tahapan langkah-langkah yang digunakan sesuai dengan pendekatan yang kita pilih, yang sesuai kita gunakan. Baik, demikian untuk informasi perkuliahan hari ini atau informasi terkait dengan studi sastra perbandingan sesi kedua. Insya Allah sesi selanjutnya kita masuk kepada metode-metode ya terkait dengan tahapan-tahapan dalam pengkajian sastra perbandingan. Oke, kutipan sebelum penutup, manusia berkembang jika melalui pengalaman hidup yang penuh kejujuran dan keberanian. Sebab dari sanalah karakter ditempa. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.